Di tengah tensi militer yang tak kunjung surut di Timur Tengah, sebuah panggung olahraga Piala Dunia justru menjadi pusat perhatian dunia. Timnas Iran dijadwalkan berlaga di Amerika Serikat, negara yang sedang mereka perang. Banyak pihak menoleh ke sejarah tahun 1971 saat diplomasi pingpong berhasil mencairkan kebuntuan hubungan AS-Tiongkok saat Perang Dingin. Namun mungkinkah sepak bola hari ini mampu mengulang sejarah tersebut atau justru kita hanya sedang menyaksikan drama politik yang dibungkus lapangan hijau? Kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat siang Mas Hasbi. Selamat siang Mas Indra. Oke, apa kabar Mas Hasibullah? Baik Mas Indra. Oke. Mas Hasib, kita melihat fenomena unik ya. Timnas Iran terpaksa memindahkan basis latihan ke Tijuana, Meksiko karena masalah visa dengan AS. Ini sejauh mana nih Anda melihat ini tekanan sebagai bentuk tekanan psikologis AS terhadap Iran? Ya, yang pertama tentu pengetatan-pengetatan yang dilakukan terutama kepada tim Iran itu tidak terlalu baik. Walaupun kalau kita bandingkan dengan berita sebelumnya di mana tim Iran diberitakan tidak akan berangkat dan Amerika tidak akan kasih izin, itu menurut saya puncak keburukan. Saya ingin mengatakan walaupun sekarang ada pengetatan tentu lebih baik dibanding daripada info yang beredar sebelumnya bahwa tim Iran tidak akan bertanding. Jadi saya terus terang mengapresiasi keputusan kedua belah pihak, negara Iran dengan Amerika yang membiarkan bola sebagai bola. Kalau ada krisis politik biarlah itu di ruang yang terpisah. Walaupun tentu kita sangat menyayangkan karena masih ada pengetatan-pengetatan terutama mungkin dari perspektif keamanan. Mereka takut bahwa ini akan menjadi ancaman keamanan dan dari situ kemudian melakukan pengetatan terhadap tim ofisial daripada Iran itu sendiri. Baik Mas, apakah ini menunjukkan bahwa bagi Washington tidak ada sekat antara atlet dan rezim? Ini gimana Mas tanggapannya Mas? Saya rasa itu bukan soal negara tertentu ya. Ini soal komitmen politik menurut saya, kecenderungan politik daripada katakanlah para pengambil kebijakan. Saya terus terang berharap di level pribadi Mas Indra, mestinya kita memisahkan antara yang politik dengan yang hiburan lah. Terutama di saat dunia sudah dipaparkan dengan paparan-paparan kekerasan, sejarah perang, cerita perang yang tidak berhenti. Bayangkan dari tahun 2023 ya, berarti sudah kurang lebih 3 tahun dengan sekarang. Itu hampir 24 jam masyarakat dunia dipenuhi dengan berita-berita kekerasan, penuh dengan kesadisan-kesadisan. Nah, mestinya para pengambil kebijakan, para politisi, para presiden, pemimpin negara memberikan ruang lah bagi warganya, bagi warga masyarakat untuk melepaskan penatnya dari akibat ulah kebijakan yang mereka ambil untuk sedikit menikmati hiburan, kemudian agak melonggarkan otot-otot dan menikmati sajian-sajian yang terutama disajikan oleh Piala Dunia itu. Walaupun terus terang saya menyayangkan karena sepertinya kita belum dapat yang kita mau 100%. Walaupun saya katakan tadi dibanding beberapa waktu sebelumnya sudah ada progres dan kita harapkan Amerika ataupun Iran bisa lebih berani. Saya terus terang ini juga menyajikan peluang sebenarnya Mas Indra. Kalau ini katakanlah mau diambil semangat positif gitu ya. Karena kenapa peluang? Ya dengan hadirnya tim Iran di situ itu kan ada perjumpaan. Itu ada pertemuan dan sekali lagi perjumpaan itu kan sebuah sebuah peristiwa yang besar di dalam peperangan konflik seperti yang berkecamuk belakangan. Sehingga kalau ini mau kita eksplor, kita perkuat menjadi sebuah momentum katakan begitu untuk diplomasi yang lebih cair, menurut saya ada kesempatannya ada. Cuman memang kembali kepada goodwill daripada kedua belah pihak, kehendak baik dan keinginan baik daripada katakanlah otoritas dan pemerintah Iran terutama dan Amerika sebagai tuan rumah, Mas.
Oke Mas Hasib, ini kan pemerintah AS secara terbuka juga memantau delegasi Iran dengan alasan keamanan ya. Bahkan Kapten Iran ditahan 8 jam untuk pemeriksaan. Apakah ini murni prosedur teknis atau sinyal bahwa lapangan hijau kini telah menjadi medan perang baru nih Mas? Ya itu yang saya bilang mestinya dijadikan sebagai momentum. Kalau saya kaitkan dengan peristiwa lapangan yang ada sekarang, ini kan di perundingan persoalan utamanya adalah soal defisit kepercayaan, terutama dari Iran kepada Amerika yang dianggap berkali-kali melakukan pengkhianatan diplomasi. Katakan dimulai dari dari perang 12 hari sebelumnya, lalu perang sekarang gitu ya. Itu kan terjadi di saat perundingan sedang berlangsung. Nah, di sisi lain dalam perkembangan terbaru kan Amerika seakan-akan menampakkan keinginan yang kuat untuk mengedepankan diplomasi. Katakan peristiwa saya menyebutnya sebagai krisis 16 jam kemarin. Ketika Iran menyerang Israel, lalu kemudian Israel menyerang Bali, itu kan sikap Donald Trump jelas bahwa dia tidak ingin perang ini berlanjut, kesempatan diplomasi itu menjadi hancur. Karena itu Trump melakukan intervensi luar biasa, 2 kali telepon paling tidak dengan Netanyahu untuk tidak lanjut perang, dan sekarang betul-betul berhenti krisis yang ada itu. Nah ini kan berarti ada keinginan untuk mengakhiri perang ini dengan baik. Nah kalau Trump mau betul-betul berakhir dengan baik, menurut saya Piala Dunia bisa dijadikan sebagai salah satu cara diplomasi, track diplomasi yang bisa dipakai gitu ya. Kenapa? Kalau Iran membutuhkan kepercayaan, menurut saya Trump mestinya bisa menunjukkan bahwa dia memang bisa menjadi pemimpin yang dipercaya. Paling tidak dalam bentuk apa? Sambutlah tim Iran itu, nggak usah dilebih-lebihkan. Paling tidak sama dengan timnas yang lain. Jangan didiskriminasi, jangan diperlakukan secara tidak adil sesuai dengan haknya. Kalau ada ancaman keamanan, semua negara, semua orang berpotensi. Tapi kan sekarang alat sudah berbicara. Kalau memang alatnya sudah tidak ada indikasi ke sana, kenapa harus katakanlah proses lebih lama? Nggak mungkin lah misalkan mereka menyembunyikan sesuatu yang membahayakan Amerika. Sekali lagi kalau Amerika betul-betul menggunakan alatnya. Nah itu bagi saya adalah peluang yang kalau mau betul-betul diambil oleh Amerika, ini adalah kesempatan. Apalagi kita tahu di Iran itu kan nilai-nilainya kita sedikit mengenal. Kalau Anda dihormati dengan satu katakanlah tingkatan, mereka akan menjawab dengan 2 tingkatan. Jadi saya melihat minimal dalam 2 konteks tadi. Yang pertama konteks politik terbaru yang di mana Amerika seakan-akan sangat ingin diplomasi itu diutamakan. Lalu yang kedua adanya momentum Piala Dunia ini. Mestinya kalau betul-betul Amerika komit ke sana, pintunya telah dibuka dengan kehadiran timnas Iran di situ. Tinggal mereka bagaimana memperlakukan tim ini secara baik. Kalau bisa lebih itu bagus, tapi kalaupun tidak bisa lebih, cukuplah disamakan penghormatannya dengan negara-negara lain yang diperlakukan secara baik oleh Amerika. Begitu Mas. Baik Mas, kita kan tarik garis sejarah ya tersebut terkait kondisi hari ini, apakah sepak bola memiliki tuah ataupun yang sama untuk mencairkan hubungan Amerika Serikat dengan Iran? Apakah perbedaan fundamental antara era perang dingin waktu dulu Mas dengan tensi geopolitik Timur Tengah saat ini Mas? Iya, itu yang saya bilang tadi, kalau kita bicara peluang dan kesempatan, kesempatannya ada. Cuman sekali lagi, apakah kehendak politik dari pengambil kebijakan di Amerika akan ke sana? Dan termasuk kalau kita baca sejarah, katakanlah sejarah bagaimana diplomasi pingpong yang itu banyak dibahas akibat daripada atlet dari Amerika dengan Tiongkok, lalu bisa mencairkan hubungan diplomasi yang sempat membeku juga. Saya melihat kalau kita belajar dari peristiwa itu kan syaratnya adalah satu, yaitu bahwa politisi-politisi, para pengambil kebijakan itu menahan ego untuk kemudian mengedepankan katakanlah itikat-itikat baik, kemudian kondisi-kondisi baik daripada sebuah olahraga. Nah, persoalannya apakah sekarang ada komitmen ke sana? Kalau itu ada, menurut saya sekarang kita bisa mengulangi peristiwa 1971 di antara katakanlah Tiongkok dengan Amerika, sekarang di antara Tiongkok dengan Iran, di mana olahraga atau atlet itu bisa menjadi kayak semacam duta perdamaian yang bisa mencairkan ketegangan-ketegangan politik atau bahkan perang seperti yang terjadi di antara
Amerika dengan Iran dan Israel. Cuma memang sekali lagi syaratnya politisi bukan justru dia yang mengedepankan egonya dalam tanda kutip. Politisi dan pengambil kebijakan harus menekan egonya untuk kemudian memberikan kesempatan kepada para atlet-atlet, kepada para duta perdamaian ini untuk menampilkan nilai-nilai hiburan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai perdamaian, dan lalu kemudian semangat itu kita jadikan sebagai pancingan untuk kemudian melenturkan secara pelan-pelan, melarutkan secara pelan-pelan kebekuan-kebekuan politik, konflik-konflik kepentingan, sehingga berbagai macam penyakit kepentingan itu bisa larut dan hancur di dalam katakanlah energi positif dari event yang sangat besar seperti Piala Dunia, sepak bola yang sekali lagi itu menjadi hiburan bagi kebanyakan masyarakat di dunia saat ini. Baik, pasti kalau kita lihat dari sisi FIFA ya, ini selalu menggaungkan netralitas ya. Namun jika laga ini tetap berjalan di tengah situasi yang saat ini memanas, apakah FIFA masih bisa mempertahankan kredibilitasnya atau justru telah menjadi instrumen politik global, Mas? Dan terakhir mungkin terkait eskalasi konflik Timur Tengah hari ini, di mana terjadi saling serang Iran dibantu proksinya melawan Israel. Apakah akan berdampak pada timnas Iran yang akan berlaga di Piala Dunia ini, Mas? Ya, terus terang kalau kita melihat FIFA, kebijakan FIFA sampai sekarang tentu banyak kekurangan sana sini. Tapi kalau saya amati terkait dengan perang ini, FIFA telah berjuang secara maksimal untuk tidak, katakanlah bertekuk lutut, tidak kemudian diintervensi oleh kebijakan, oleh pengambil kebijakan, oleh otoritas gitu ya. Karena sekali lagi kalau mereka tidak berjuang, mungkin tim Iran juga tidak akan sampai ke pertandingan ini. Nah, sekarang dengan adanya dengan hadirnya tim Iran, menurut saya itu keberhasilan dalam tanda kutip daripada upaya-upaya yang dilakukan FIFA untuk menekan Amerika yang pertama dan juga otoritas Iran untuk kemudian tetap menjunjung sportivitas dan memberikan kesempatan bagi timnya untuk berlaga sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan sekali lagi kita sebagai orang yang menginginkan perdamaian, kita berharap pencapaian ini terus maksimal dan kita harapkan para pengambil kebijakan, terutama Presiden Trump dan para pembesar Gedung Putih, juga pembesar-pembesar Iran, ini menjadikan momentum Piala Dunia sekali lagi sebagai sumbu perdamaian, sebagai sumbu dialog, sebagai sumbu diplomasi yang nanti kita harapkan bisa mencairkan ketegangan-ketegangan, persoalan-persoalan, termasuk mungkin perundingan yang sekarang lagi menjadi satu-satunya harapan. Dan salah satu kendala dalam perundingan kalau kita ikutin adalah soal defisit trust, tidak adanya rasa percaya dari Amerika, dari Iran terutama kepada Amerika dan juga dari Amerika kepada Iran. Nah, mestinya Piala Dunia jadikan sebagai momentum untuk menumbuhkan trust itu, yaitu dengan cara memperlakukan mereka secara baik, secara proporsional, secara sportif. Jangan bawa semangat katakanlah di luar lapangan sepak bola lalu dibawa ke dalam lapangan sepak bola. Biarlah sepak bola berjalan sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan tradisinya, sesuai dengan nilainya. Kalau perlu persoalan-persoalan di luar sepak bola, kita meminjam semangat positifnya untuk melarutkan, mencairkan, sehingga kita kembali kepada keadaan sebelum perang, kita kembali kepada perdamaian yang menjadi harapan bagi kita semua. Begitu, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Hasbibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah, sudah bergabung di Indo Siang, Mas, dengan kami, dan salam sehat selalu, Mas. Terima kasih, Mas Indra. Selamat siang.